Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kalian semua. Oke, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu baik-baik saja dimanapun. Oh iya anak-anak. Sebelum ibu masuk, bisa kalian pimpin doa dulu? Iya, silahkan. Oke anak-anak, sebelum kita mulai juga pembelajaran, ibu akan mengabsen nama kalian ya. Oke. Yang pertama, Ahmad, Santi, Susi, Kasma. Oh ya, ada yang tidak hadir teman kalian hari ini, anak-anak? Oh, baiklah. Oke, anak-anak. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memberitahu kalian hari ini kita akan belajar apa. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. Kita belajar tentang IPA. Ada yang tahu anak-anak apa itu IPA? Ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi anak-anak, dengan membelajarkan IPA, dengan belajar IPA, banyak hal yang kita ketahui, apalagi khususnya di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita. Misalnya kita tahu mana benda yang bisa kita gunakan untuk, misalkan bagus untuk menghantarkan panas, kita bisa mengenali hewan, mengenali organ tubuh, dan lain sebagainya, mengenali fungsi-fungsi benda di sekitar kita dengan baik. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang suatu benda, yaitu hantaran panas benda. Oke anak-anak, sebelum itu ibu akan memperlihatkan kalian sebuah video tentang seorang yang sedang menyetrika, dimana ibu ilustrasikan saja ya, karena kebetulan hari ini kita tidak bisa menampilkannya, ibu ilustrasikan. Sebuah setrika itu dicolok, dimasukkan ke dalam lubang listrik, lalu kemudian panas pada setrika itu akan muncul atau setrika itu akan mulai memanas. Setelah memanas, seseorang ibu itu melakukan gosokan pada suatu kain yang kusut dan kain itu menjadi lurus ataupun halus ataupun lembut. Oke anak-anak, dari ilustrasi yang ibu berikan, ibu ingin bertanya kepada kalian, apa saja yang menjadi pertanyaan kalian pada ilustrasi itu? Oke, ibu tuliskan ya. Oke, yang pertama, satu, bahan apa saja? Ya, bahan apa saja yang terbuat dari setrika itu? Ya. Selanjutnya, bagaimana setrika itu bisa melembutkan baju? Bu tulis ya. Yang ketiga, yaitu bagaimana setrika bisa menjadi penghantar panas. Oke, anak-anak, kalian pilih dari 3 kelompok kalian yang ibu bagikan kemarin. Kalian sebutkan, kalian pilih di mana yang menurut kalian cocok dengan materi pengajaran kita, yaitu tentang hantaran panas benda. Ada yang bisa? Pertama, menurut kalian yang mana? Oke, angkat tangan. Oh iya, yang bagian 3. Baik, kita akan membahas tentang bagian ketiga, yaitu pertanyaan tentang bagaimana setrika bisa menjadi penghantar panas. Oke anak-anak, dari kita ketahui bahwa penghantar panas itu memiliki banyak sekali
komponen-komponen di mana benda-benda, ada beberapa benda yang bisa menghantarkan panas dan ada juga benda yang menerima hantaran panas itu. Oke anak-anak, dari kelompok yang ibu bagikan kemarin, ibu harap kalian berkumpul karena ibu akan membagikan kertas lembar kerja kalian, dan juga ibu sudah menyiapkan 3 benda. Oke, 3 benda yaitu ada lidi, sendok, dan korek api. Oke, kalian sudah terima, dan ini kertas yang kalian akan isi. Di situ di pertanyaan-pertanyaan itu kalian bisa isi. Oke, ibu mohon kalian setiap kelompok bergiliran untuk mempraktekkan cara kerja daripada benda-benda ini. Maksudnya untuk membuktikan bahwa benda apa saja yang bisa menjadi penghantar panas dan benda apa saja yang tidak bisa menjadi penghantar panas. Oke, ibu kalian bergiliran. Caranya, karena cara kerjanya itu, cara prakteknya itu, pertama kalian pegang ujung daripada ujung satu ujung lidi ini, kemudian kalian nyalakan korek api di ujung yang lain pada lidi itu. Oke, seperti itu ya, cocok. Oke, selanjutnya yang kedua, kalian lakukan bergilir ya sama teman kelompok kalian. Selanjutnya yang kedua adalah kalian membakar sendok aluminium yang sudah ibu bagikan. Oke. Pegang ujung sendoknya, lalu kalian nyalakan korek apinya, kemudian kalian nyalakan di atas sendok ini, di bawah sendok ini. Oke, sendoknya letakkan di atas korek itu. Oke, pegang ujungnya, ibu hitung sampai 10. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, simpan. Lalu kalian berdiri, ibu tunggu ya. Oke, sudah. Kalian bisa merasakan apa yang sudah kalian rasakan pada praktek tadi. Oke, ibu ingin mengetahui apa jawaban kalian. Oke. Kelompok 1 mengatakan bahwa dirinya itu merasakan bahwa lidi ini saat dibakar ia menyala, namun dia tidak merasakan panas saat dia memegang ujungnya. Begitu pula kelompok 2 dan 3 sama yang merasakannya. Dan selanjutnya kalian menjawab bahwa sendok aluminium ini setelah kalian panaskan dan bakar di atas korek api, kalian merasakan panas pada benda ini saat kalian memegang ujungnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 pun merasakan hal yang sama. Jadi ada yang bisa menyimpulkan? Ibu ingin mendengarkan. Oh iya, baiklah. Ibu luruskan di sini ya. Ibu kan sudah menjelaskan dari awal sebelum kita melakukan praktek bahwasannya benda yang menghantarkan panas itu adalah benda yang bersifat apa? Ya, aluminium, besi, apalagi ya sejenis baja dan lain sebagainya, logam dan lain sebagainya. Selanjutnya, benda yang menerima hantaran panas itu atau tidak bisa menghantarkan panas ke benda lain, di antaranya adalah apa anak-anak? Ya, kertas, kayu, ya seperti lidi, papan, dan lain sebagainya yang tidak bisa menghantarkan panas. Seperti misal plastik, gitu ya. Oke anak-anak, dari hasil pembelajaran ini bahwa kita menyatakan bahwa benda-benda, tidak seluruh benda itu bisa menghantarkan panas dan ada juga benda yang bisa menghantarkan panas. Jadi benda yang menghantarkan panas ini yang dihantarkan, dia akan menghantarkan panasnya kepada benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau hanya bisa menerima panas. Seperti misalkan setrika. Setrika dia berasal dari listrik. Listrik itu kan kabelnya terbuat dari logam sehingga panasnya bisa tertransfer di media-media seperti misalkan saat panas setrika itu. Di bawah setrika itu kan terbuat dari logam ataupun yang namanya stainless, besi.
Ya, setelah panas itu terjadi hantaran di atas panas itu, maka panas itu kan kain tidak bisa menghantarkan panas, tapi dia bisa menerima panas. Setelah disetrika maka akan menjadi halus, sehingga dikatakan bahwa kain tidak bisa menerima panas, tidak bisa menghantar panas, dan setrika bisa menghantarkan panas untuk ke kain itu, sehingga ketika kain itu mendapatkan panas, maka dia akan kembali menjadi halus dan lembut. Oke, anak-anak, karena kain itu bersifat ketika kita terkena panas, dia akan berubah partikel-partikelnya. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian itu bisa menerapkan pembelajaran kalian ini dan mengingat pembelajaran kalian ini sampai kapan-kapan pun. Karena seperti pepatah mengatakan bahwa sesuatu yang kita tanam maka akan kita buahi. Jika kalian menerapkan atau menanamkan dalam diri kalian yang namanya belajar IPA, apalagi belajar tentang hantaran panas yang kalian misalkan tahu nanti sampai di rumah, misalkan kalian melihat ibu kalian memanaskan air di atas kompor, dan terus kalian akan mengatakan pada ibu kalian, "Bu, ini panas kompor, ibu tahu nggak? Ibu tahu nggak? Bapak tahu nggak? Ini tuh karena bagian daripada panci itu adalah benda yang bisa menghantarkan panas, yaitu bisa logam, bisa stainless, bisa besi." Oke, anak-anak, dari sini ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Oke, tidak ada. Ibu harapkan kalian bisa belajar dengan baik di rumah, dengan tidak mengharapkan hanya di sekolah, tapi mengulang-ulang pelajaran ini. Kalau bisa kalian bisa praktek sama teman-teman kalian pada benda-benda lain. Misalkan kalian mempraktekkan pada kalian mempraktekkan pada kertas atau lain-lain halnya benda yang kalian temui di rumah, sehingga kalian tahu dan kalian bisa menyatakan bahwa ini benda penghantar panas, benda tidak menghantar panas. Jadi intinya adalah apa? Benda penghantar panas adalah benda yang mampu menghantarkan panas kepada suatu benda. Dan apabila benda itu ciri-ciri benda itu mampu menghantarkan panas, yaitu dengan ketika dia dibakar ataupun mengenai sumber panas, maka dia akan menyerap panas itu. Tapi kalau benda tidak bisa menghantar panas atau hanya menerima panas, seperti misalkan kain ataupun kertas ataupun kayu, dia walaupun terkena langsung dengan sumber panas itu, benda tersebut tidak akan mengalami yang namanya panas atau tidak menyerap panas yang diterimanya itu. Oke, anak-anak, kalian mengerti? Sampai di sini, oke, kalian boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.